Sidang Nikita Mirzani hari ini, Kamis hari ini. Kalau saya melihatnya dari cuplikan-cuplikan itu karena memang agak susah untuk melihat live-nya ya, karena ada hilang sinyal di sana, itu hilang sinyal. Nggak tahu ini kenapa, apa yang terjadi, tetapi dilihat dari cuplikan-cuplikan yang telah bocor di media sosial, saya menangkapnya ini kasus dari Nikita Mirzani ini kok ngambang, ringan begitu, karena begitu gamblang, begitu jelas dan clear. Ternyata permasalahannya adalah seperti ini. RG mengajak Nikita Mirzani untuk kerjasama selama 1 tahun dengan nominal 4 miliar, kan begitu. Kemudian NM, namanya orang kalau kerjasama itu jadi apa enggak sih, kan ya begitu, pasti uang namanya menawarkan kerjasama itu pastilah, kita tahu lah ya, kalau kita ini lagi kerjasama pasti ngejar ya, kita ngejar kan ya. Jadi enggak nih, kan kita enggak tahu nih si NM ini mungkin dia akan mereview produk orang lain. Kalau sudah namanya di endorse dari produk kecantikan satu, itu tidak bisa untuk ikut ataupun mereview produk orang lain, itu nggak bisa karena terikat kontrak, hitungannya kan seperti itu ya. Kalau kita lihat dari persidangan hari ini, sepertinya kok si RG ini mengajak Nikita Mirzani untuk mereview produknya selama 1 tahun atau menjadi endorse ya, mengendorse Nikita Mirzani untuk produk kecantikan si Reza Gladys, begitu ya intinya. Nah, karena berbagai faktor aku tidak tahu, mungkin ada sesuatu hal atau jebakan-jebakan Batman atau bagaimana, kita tidak tahu, tetapi hari ini di persidangan hari ini memperjelas bahwa kasus ini hanyalah RG mengendorse Nikita Mirzani untuk 1 tahun ke depan untuk make upnya, untuk produk kecantikannya, tetapi NM akan menyanggupi itu ataupun mereviewnya itu setelah produknya diperbaiki, karena ini overclaim lah, inilah itulah itu, dan itu sudah terbukti ya kan. Nah, kemudian si RG ini dalam keterangan yang tadi yang kita lihat dari cuplikan-cuplikan persidangan tadi, si Mail mengatakan bahwa RG memaksa untuk memberikan uangnya itu loh. Intinya kan seperti itu. Mungkin karena ketakutan kali ya. Bagaimana nanti kalau ini nggak jadi, atau bagaimana kalau nggak jadi ini nanti takutnya Nikita Mirzani cuap-cuap. Nah begitu ya, intinya kan seperti itu. Kemudian jaksa penuntut umum siapa yang satunya itu ya, bertanya tentang live. Jadi dia lebih menekankan kepada live-nya Nikita Mirzani, yang seolah-olah Nikita Mirzani ini mau diarahkan atau membuktikan bahwa Nikita Mirzani ini menyerang personal. Jadi seolah-olah ingin membuktikan bahwa Nikita Mirzani itu live waktu itu adalah untuk menghancurkan menjatuhkan dari si RG, begitulah intinya. Tetapi pada faktanya Nikita Mirzani memang jarang live kali ya, karena banyaknya dia punya ini ya, dan disampaikan bahwa saya jarang live dan itu begitu. Dan kemudian si JPU juga mengatakan hal yang konyol, saya kira di persidangan, saya tidak pernah melihat live-nya karena saya tidak punya TikTok. Itu saya kira ya banyolan sedikit lah ya dalam persidangan itu. Hari ini JPU dan hakimnya oke lah, nggak terlalu menggebu-gebu kayak kemarin ya. Mungkin pasti setelah gemparnya kemarin itu ada sedikit, oke lah, kita tahu lah ya kekuatan media sosial. Jadi kan ya sebenarnya udah selesai ya, bahwa ini sebenarnya adalah orang ini mengendorse Nikita Mirzani untuk mereview produknya yang baik-baik selama 1 tahun dengan nominal 4 miliar. Kan begitu. Tapi kok larinya ke TPPU. Nah, kemudian tadi juga dikatakan bahwa Nikita Mirzani ini mengatakan bahwa si Reza Gladys ini bedegeng atau abu-abu atau bagaimana. Tetapi pelaporan itu dilakukan setelah Nikita Mirzani sudah dilaporkan. Kan begitu. Loh, makin ruwet. Jadi untuk TPPU-nya di mana?
untuk tindak pidana pencucian uangnya. Kok dalam persidangan hari ini yang sangat jelas dan clear bahwa sebenarnya ini adalah kerjasama antara seorang pemilik produk dengan seorang aktris gitu loh. Ini maksud larinya kan mengendorse begitu loh. Kok ke TPPU, tindak pidana pencucian uang. Terus kok larinya BCA juga ikut-ikutan. Terus ya jadi masalah ini kan ya bukan pejabat tuh Nikita Mirzani. Terkecuali kalau ada pejabat, katakanlah lo ya, katakanlah kalau ada pejabat, nah di situ mungkin di rekening itu ada yang namanya aliran dana mengarahnya ke Nikita Mirzani, begitu ya. Nah itu bisa tuh Nikita Mirzani bisa dikatakan sebagai saksi bahwa dia menerima aliran dana dari seorang pejabat itu yang terkena yang namanya tindak pidana pencucian uang atau bagaimana begitu. Dan itu nanti semua rekeningnya dicek begini loh, ini yang TPPU Riza Gladys TPPU. Tapi pada akhirnya Nikita Mirzani hari ini belum bebas. Apa sih yang menjadi permasalahan sebenarnya? Tapi persidangan hari ini menjelaskan bahwa seorang RG mengendorse seorang NM selama 1 tahun dengan nominal 4 miliar, tetapi NM akan menyanggupi melakukan review-review baik dari produk si RG setelah si RG memperbaiki produknya. Yang jadi masalahnya harusnya yang menjadi tersangka itu adalah si RG-nya karena dia menjual produk kecantikan yang tidak mengikuti prosedur dan berbahaya. Kan begitu? Apa aku yang nggak paham ya? Oke lah, kita lihat hiburan kemudian. Heran dah.